Tampak di Ibu Jung? Belum. Ya, sementara berputar. Iya. Iya. Iya, Coba sudah dulu nampak, Ibu. baca-baca apakah iya sepakat jadi pakai ini kasus yang dicoba-coba. Jadi kita yang baca Ibu Jum bisa dibaca, kita dulu baca di baru dikoreksi atau saya baca atau saya yang baca. Saya mau. Ini yang pertama Iya, tuh kasus kucing guru. Iya, kasusnya kasus kucingnya guru dibaca dulu. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari Wakasek kurikulum sekolah yang melakukan supervisi akademik. Kasek kurikulum sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar kurang efektif dengan menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Rekan Anda mengajar dengan lebih banyak menggunakan waktu menjelaskan dibandingkan dengan melibatkan secara aktif murid. Ketika diingatkan oleh Wakasek kurikulum tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengaku bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai. Wakasek kurikulum tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah tentang ditemukan guru yang tidak mau melakukan pembelajaran dan tetap pendirian untuk tetap menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Bagaimana Anda menyikapinya? Iya. Iya, terus ini kanunya, konsepnya. Iya. Iya, ini. Coba Ki Budi, coba Ki Budi. Sebentar langsung coba saya dulu yang mulai. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Maaf Ibu, kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan Ibu. Ibu kurang bersemangat dan selalu termenung. Ibu lagi sakit atau lagi ada masalah dengan siswa yang di kelas yang Ibu ajar? Oh iya Bu, saya lagi kurang bersemangat hari ini. Wah, kenapa Bu? Apa yang membuat Ibu kurang bersemangat hari ini? Ibu bisa cerita? Hari ini saya bertemu Bapak Kepala Sekolah. Beliau menegur saya karena menerima laporan dari Bapak Wakasek kurikulum mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan lebih berfokus pada guru hanya karena saya lebih aktif dalam kelas murid. Saya harus bagaimana? Pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah sangat bagus, tetapi ada baiknya ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan lebih mengaktifkan murid dibandingkan Ibu. Tetapi begini Bu, apakah menurut Ibu apa yang dilakukan pada saat di sekolah sudah tepat? Maksudnya apakah Ibu tidak tahu bahwa proses pembelajaran yang lebih akan lebih memudahkan atau mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara? Alasan ni kurang ada hoji. Iya tahu, tapi saya berpikir dengan cara yang saya lakukan itu akan lebih baik, Bu.
Kalau begitu, apa masalahnya Ibu sehingga tidak mau melaksanakan? Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Wakasek Kurikulum bahwa cara mengajar saya sudah benar dan sesuai dengan kurikulum saat ini. Walaupun saya mengajar dengan pembelajaran yang berpusat pada guru mengacu pada kurikulum. Terlebih anak-anak lebih aktif ketika setelah mendapatkan penjelasan materi yang lebih terperinci. Ibu sebelum mengajar, apakah Ibu benar-benar menyiapkan bahan ajar? Kalau begitu, Ibu perlu menyiapkan bagaimana kesiapan kita dalam belajar dengan lebih melibatkan murid dibandingkan guru yang aktif. Kalau ada waktu, mungkin satu hari Ibu bisa mencari atau menambah wawasan tentang proses pembelajaran yang lebih terpusat pada murid. Anak-anak lebih giat dan aktif dalam pembelajaran. Yang ini, Boy. Yang saya tandai. Anak-anak lebih giat dan saya menyiapkan RPP, LKPD, dan penilaian. Saya membaca dan memasukkan buku penunjang sebagai sumber belajar, serta membuat grup belajar. Wah, itu luar biasa, Ibu. Lalu bagaimana dengan respon dan perasaan anak-anak mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Anak-anak lebih giat dan aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya dan memberi jawaban, serta hasil kompetensi anak-anak sangat memuaskan. Anak-anak juga merasa senang dan bahagia sekali dilihat dari ekspresi wajah yang berseri-seri, tidak mengantuk dan tidak melamun. Jadi selanjutnya apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan pada Wakasek dan Bapak Kepala Sekolah supaya bisa tahu bahwa sudah menggunakan sistem belajar dengan melibatkan aktif murid dan memahami strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu yang dianggap sudah menerapkan student center. Saya akan menjelaskan dan menyampaikan kepada Wakasek tentang perubahan model pembelajaran yang dilakukan dari teacher center menjadi student center. Betul sekali apa yang Ibu jelaskan. Hal ini tentu berkaitan dengan konsep pembelajaran di mana kita seharusnya cermat dalam menyajikan pembelajaran yang menarik. Nah, apa langkah Ibu selanjutnya setelah menemukan solusi dari masalah Ibu hari ini? Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Saya akan menghubungi teman mengajar saya yang pernah juga mengalami hal seperti ini dengan harapan bisa bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Terima kasih. Setelah Ibu menemui rekan kerja Ibu, lalu langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya bersama rekan kerja akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum untuk menjelaskan jalan keluar yang sedang saya alami. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran student center. Baiklah Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu dengan solusi dari Ibu sendiri. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama Ibu. Bagaimana kira-kira Ibu, masih perlu diperbaiki atau bagaimana? Ya diperbaiki dulu karena tadi terganggu kayak ini sama cucu. Iya, ini nih teksku coba-coba untuk persiapan demonstrasi. Iya. Kira-kira bagus sih Ibu, ini anunya nek. Bagus ya. Ini mau diambil atau masih mau diperbaiki? Bagus Mini, kurasa ke kita dong. Bagus Mini deh. Bagus Mi. Oh iya, di sisa mungkin kata-katanya yang mau di. Ada yang hilang kata-katanya tadi. Iya, tak dibayar. Iya. Ada itu tadi hilang. Nggak tahu pada guru atau pada guru kapan atau pada murid.
Ada tuh yang hilang tadi waktu kuan. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin bagaimana tekniknya nih besok Ibu pada saat kita mau melakukan coaching ini di tempat TXK atau bagaimana? Bagaimana itu besok? Iya. Atau hasil rekaman aja yang kita perlihatkan. Iya, hasil rekaman barangkali baru di situ dia dong. Iya, jadi bagusnya sebenarnya dipermantap baru kita tampilkan atau bagaimana atau langsung karena kamu kalau langsung berarti harus si teksnya dihafal alurnya. Iya, dihafal. Iya. Bisa mungkin dipertanyakan sebentar sama Ibu aja bagaimana alur anunya untuk besok. Iya. Iya. Iya kan, siapa tahu bisa rekaman saja atau tampil video berbicara bagaimana? Iya. Kalau misalnya kan pada saat kita tampil dan pakai teksnya bisa lancar-lancar sedikit, tapi kalau tidak pakai teks tapi kalau ditempel di depan. Itu mungkin harus latihan terus ini Bu sampai jadi ACC minimal saja teksnya ini mau iya. Iya. Coba saya deh Bu, saya temu dulu sebagai ahli coach di. Iya, kita mau ya. Iya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Maaf Ibu, kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan Ibu. Ibu kurang bersemangat dan selalu termenung. Ibu lagi sakit atau lagi ada masalah dengan siswa di kelas yang Ibu ajar? Oh iya Bu, saya lagi kurang bersemangat hari ini. Wah, kenapa Bu? Apa yang membuat Ibu kurang bersemangat hari ini? Ya, Ibu bisa cerita? Iya Bu, hari ini saya bertemu Bapak Kepala Sekolah. Beliau menegur saya karena menerima laporan dari Bapak Wakasek Kurikulum mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mengapa Ibu mendapatkan teguran? Apakah Ibu tidak memberikan pembelajaran di kelas ataukah ada hal lain? Bapak Wakasek Kurikulum komplain kepada saya karena saya tidak melakukan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Pembelajaran yang saya lakukan lebih berfokus pada guru. Hanya karena saya lebih aktif dalam kelas, murid saya harus bagaimana? Karena saya lebih aktif dalam kelas. Kelas mungkin Ibu di dalam kelas. Jadi, saya harus bagaimana? Iya. Saya harus bagaimana? Iya, oke. Iya. Sebenarnya pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah sangat bagus, tetapi ada baiknya ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan lebih mengaktifkan murid dibandingkan guru, Bu. Tetapi begini, Bu, apakah menurut Ibu apa yang dilakukan pada saat di sekolah sudah tepat? Di kelas mungkin pada saat di kelas? Iya. Iya, di kelas sudah tepat. Maksudnya apakah itu tidak, apakah Ibu tidak tahu bahwa proses pembelajaran yang lebih mengaktifkan murid akan lebih memudahkan? Iya, akan memudahkan mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Iya tahu, tapi saya berpikir dengan cara yang saya lakukan itu akan lebih baik, Bu. Kalau begitu, apa masalahnya Ibu sehingga tidak mau melaksanakan? Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Wakasek Kurikulum bahwa cara mengajar saya sudah benar dan sesuai dengan kurikulum saat ini. Walaupun saya mengajar dengan pembelajaran yang berpusat pada guru dan tetap mengacu pada kurikulum. Terlebih, anak-anak lebih aktif ketika setelah mendapatkan penjelasan materi yang lebih terperinci. Ibu sebelum
sebelum Ibu mengajar, apakah Ibu benar-benar menyiapkan bahan ajar? Kalau begitu, Ibu perlu menyiapkan bagaimana kesiapan kita dalam belajar dengan lebih melibatkan murid dibandingkan guru yang aktif. Kalau ada waktu, mungkin satu hari bisa mencari dan menambah wawasan tentang proses pembelajaran yang lebih terpusat pada murid. Terpusat pada murid. Iya Bu, saya menyiapkan RPP, LKPD, dan penilaian. Saya membaca dan memasukkan buku penunjang sebagai sumber belajar, serta membuat grup belajar. Wah, itu sangat luar biasa, Bu. Lalu bagaimana respon dan perasaan anak-anak mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Anak-anak lebih giat dan aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya dan memberi jawaban, serta hasil kompetensi anak-anak sangat memuaskan. Anak-anak juga merasa senang dan bahagia sekali dilihat dari ekspresi wajah yang berseri-seri, tidak mengantuk dan tidak melamun. Jadi selanjutnya apa kira-kira yang dapat Ibu Wakasek kurikulum dan Bapak? Jadi selanjutnya apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan? Iya, lakukan agar Wakasek kurikulum dan Bapak kepala sekolah bisa tahu bahwa sudah menggunakan sistem belajar dengan melibatkan aktif murid dan memahami strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu yang dianggap sudah menerapkan student center. Saya akan menjelaskan dan menyampaikan kepada Wakasek tentang perubahan model pembelajaran yang dilakukan dari teacher center menjadi student center. Betul sekali apa yang Ibu jelaskan. Hal ini tentu berkaitan juga dengan konsep pembelajaran, di mana kita harus cermat dalam menyajikan pembelajaran yang menarik. Nah, apa langkah Ibu selanjutnya setelah menemukan solusi dari masalah Ibu hari ini? Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Saya akan menghubungi teman mengajar saya yang pernah juga mengalami hal seperti ini dengan harapan bisa bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan masalah ini. Setelah Ibu menemui rekan kerja Ibu, lalu langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya bersama rekan kerja akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek kurikulum untuk menjelaskan jalan keluar yang sedang saya alami. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran student center. Baiklah Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu dengan solusi dari Ibu sendiri. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama Ibu. Mungkin Ibu Di? Iya. Berarti ini yang harus ini yang harus dipermantap ini Bu Di? Iya. Itu sebenarnya kayaknya memang harus banyak latihan ini Bu. Andaikan baku dekatan kayaknya. Iya, bisa tetap muka untuk latihan. Ulangi lagi. Hah? Di bagaimana rumah? Di kita tahu tombol di Sabuntu Baru ada. Di bawahnya Kebun Tengah. Agak jauh dari situ, agak jauh dari. Ada Kapang berapa kilo itu? Ada 2 kilo Kapang. Iya, diandaikan bagaimana caranya. Masalahnya besok juga MPLS, baru cuaca juga agak tidak mendukung. Iya dong. Dari tadi hujan dalam sehari saya sampai sama, ini juga masih hujan. Iya. Sama Ji. Ini saya mengganggu cucuku. Tidak bisa tidur nih. 2 cucuku ini ada mau nangis yang kecil, ini ada mau tidur. Kupangku ini. Tadi waktu pertama dia cengeng-cengeng terus.
Nggak ada mamanya Mbak, kasihan Ibu, ke iya. rumah sakit. Oh iya, dimaklumi. Iya, mamanya kasihan sakit itu menantuku, bisa kudu, Iya. Nah, 2 anak ini nak tinggalkan Kita nak percayakan. Iya. Sebenarnya bisa tapi bukan lagi tentang supervisi tuh. Masalah tak? Bisa sebenarnya itu yang di coaching itu. Di coaching Iya. ditinggalkan 2 cucu. Ya ulangi lagi. Iya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Maaf Ibu, kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan Ibu. Ibu kurang bersemangat dan selalu termenung. Ibu lagi sakit atau lagi ada masalah dengan siswa di kelas yang Ibu ajar? Oh iya Bu, saya lagi kurang bersemangat hari ini. Wah, kenapa Bu? Apa yang membuat Ibu kurang bersemangat hari ini? Ibu bisa cerita? Iya Bu, hari ini saya bertemu Bapak Kepala Sekolah. Beliau menegur saya karena menerima laporan dari Bapak Wakasek Kurikulum mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mengapa Ibu mendapatkan teguran? Apakah Ibu tidak memberikan pembelajaran di kelas ataukah ada hal lain? Bapak Wakasek Kurikulum komplain kepada saya karena saya tidak melakukan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Pembelajaran yang saya lakukan lebih berfokus pada guru. Hanya karena saya lebih aktif dalam kelas. Saya harus bagaimana? Iya. Sebenarnya pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah sangat bagus, tetapi ada baiknya ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan lebih mengaktifkan murid dibandingkan guru, Bu. Tetapi begini, Bu, apakah menurut Ibu apa yang dilakukan pada saat di kelas sudah tepat? Maksudnya apakah Ibu tidak tahu bahwa proses pembelajaran yang lebih mengaktifkan murid akan lebih memudahkan mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara? Ia tahu, tapi saya berpikir dengan cara yang saya lakukan itu akan lebih baik, Bu. Kalau begitu, apa masalahnya Ibu sehingga tidak mau melaksanakan? Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Wakasek Kurikulum bahwa cara mengajar saya sudah benar dan sesuai dengan kurikulum saat ini. Walaupun saya mengajar dengan pembelajaran yang berpusat pada guru dan tetap mengacu pada kurikulum. Terlebih, anak-anak lebih aktif ketika setelah mendapatkan penjelasan materi yang lebih terperinci. Sebelum Ibu mengajar, apakah Ibu benar-benar menyiapkan bahan ajar? Kalau begitu, Ibu perlu menyiapkan bagaimana kesiapan kita dalam belajar dengan lebih melibatkan murid dibandingkan guru yang aktif. Kalau ada waktu, mungkin satu hari Ibu bisa mencari dan menambah wawasan tentang proses pembelajaran yang lebih terpusat pada murid. Iya, Bu. Saya menyiapkan RPP, LKPD, dan penilaian. Saya membaca dan memasukkan buku penunjang sebagai sumber belajar, serta membuat grup belajar. Wah, itu sangat luar biasa, Ibu. Lalu bagaimana respon dan perasaan anak-anak mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Anak-anak lebih giat dan aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya dan memberi jawaban, serta hasil kompetensi anak-anak sangat memuaskan. Anak-anak juga merasa senang dan bahagia sekali dilihat dari ekspresi wajah yang berseri-seri, tidak mengantuk dan tidak melamun. Jadi selanjutnya apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan agar Wakasek Kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah bisa tahu bahwa sudah menggunakan sistem belajar dengan melibatkan aktif murid dan memahami strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu yang dianggap sudah menerapkan student center? Saya akan menjelaskan dan menyampaikan kepada Wakasek tentang perubahan model pembelajaran yang dilakukan dari teacher center menjadi student center. Betul sekali apa yang Ibu jelaskan. Hal ini tentu berkaitan dengan konsep pembelajaran di mana kita sebagai guru
harus cermat dalam menyajikan pembelajaran yang menarik. Nah, apa langkah Ibu selanjutnya setelah menemukan solusi dari masalah Ibu hari ini? Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Saya akan menghubungi teman mengajar saya yang pernah juga mengalami hal seperti ini dengan harapan bisa bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan masalah ini. Setelah Ibu menemui rekan kerja Ibu, lalu langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya bersama rekan kerja akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum untuk menjelaskan jalan keluar yang sedang saya alami. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran student center. Baiklah Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu dengan solusi dari Ibu sendiri. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama Ibu. Ini kayaknya Ibu ambil semua model anunya Ibu di, model tirtanya ini mungkin ini yang alumni ada semua yang mungkin di dalam. Iya, berarti sisa bagaimana caranya dikasih lancar-lancar mami. Kalau memang bisa, bagaimana caranya supaya bisa besok. Oh, iya, saya kasih sebentar ini anunya baru masing-masing dipelajari dulu baru diulang-ulang. Beda tuh kalau dibaca di kertas dari laptop. Mbak, iya cocok sekali juga itu. Di print, kirim di WA kapan sebentar bagaimana di? Mbak, iya saya kirim WA kan baru kita yang print di sekolah tak? Atau di mana kah di rumah tak? Ada printnya anakku di rumah. Oh iya cocok itu cocok Bu. Berarti ini anunya nanti untuk besok bagaimana caranya supaya bisa lancar-lancar. Eka sebelum warga malam pi juga toh? Iya malam pi ya Bu, iya cocok iya. Iya, latihan ki chat mama, hubungi mama baru latihan ki lagi. Iya. Berlatihan kembali di? Iya. Maksudnya ini besok kita mau gantian atau bagaimana? Nah bilang itu Ibu aja deh mau gantian ki. Iya gantian ki kapan di? Buka-buka dulu yang room kedua besok petunjuknya. Iya. Cara berganti. Jadi misalnya gantian ki ini tomo anu Iya kayaknya karena ini ini. Secara bergantian sepasang CGP akan berlatih percakapan coaching dengan model Tirta baik sebagai coach maupun sebagai coaching. Pada sesi 1 CGP misalnya kayak kita akan menjadi coach bagi CGP kita. Setelah itu dibalik Bu, kayaknya satu kasus satu hal yang akan tambahan percakapan coaching misalnya kita dulu coach, saya coaching, nantinya namaku dinamata, misalnya begitu di? Iya, begitu. Iya, begitu. Iya. Oh, kalau mantai pun dipringi. Iya. Nah, tapi ada sebentar mau nih tabel refleksinya. Setelah bergantian berlatih mempraktikkan percakapan coaching, setiap CGP akan memberikan refleksinya masing-masing dengan format refleksi yang disediakan. Untung deket jangan Ibu, melingki kayak nahan-nahan di baju Iya, paham. Kami juga namun kan tere malang hal ini percakapan, namun nila kurang, alhamdulillah. Kabul doa aku kasih ke teman. Sudah Kak buka-buka ya udah Bu, ini kayaknya bagus kalau persiapan untuk coaching ini. Iya. Gue bilang, mudah-mudahan ini temanku dapat. Tidak ada saya dapat ini ya. Karena kalau baru mau menyusung ini tidak selesai sampai 3 malam. Iya. Sampai 3 malam. Berarti kalau baru cuma menyusungnya tidak. Iya. Berarti sisa mau mami kita dipermantap ini ya insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan. Semoga. Iya.
Pernah saya ingin berulang-ulang untuk dibaca. Nganu maksudnya. Insya Allah Mbak Ibu. Iya. Artinya sebenarnya ini kalau dalam konsep praktek coaching ini Bu, yang alurnya nanti percakapan tergantung dari coach Ji. Kalau memang kan dia kan yang mau kasih pertanyaan, kita sisa menjawab. Iya. Jawab. Kalau anunya di situ dia alurnya sesuai, berarti kita kan sisa menjawab, Jeki. Iya. Biar tidak sesuai sekali dengan kata-katanya seperti ini sebenarnya ini yang dalam yang ku bikin. Iya. Tapi kan besok bagaimana caranya besok pakai teks Jeki atau ke bagaimana Bu? Nggak tahu, siapa tahu bisa jadi baca-baca samping. Iya. Dia duduk. Misalnya duduk ini baca-baca samping. Ataukah di sini dia nuna laptop. Dipersiapkan untuk pada saat kita agak-agak lupa kan. Iya. Sempat dibaca-baca lagi, dilihat lagi. Di sini di depan di atasnya di simpang. Tidak kentara itu apa? Di atasnya keyboard. Mau nyontek kinti ada Ibu kapan aku kalau salah. Iya, masuk untuk persiapan jangan sampai dilupa kan mau jadi latihan ini insya Allah. Tetap latihan, dipermantap, dibaca-baca dulu permantap, baru iya. Coba-coba saya gantian Bu, kita saja di coach dulu. Iya. Ya nak kese. Iya. Nak kese coach di, ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Maaf Bu, kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan Ibu, kurang bersemangat dan selalu termenung. Ibu lagi sakit atau lagi ada masalah dengan siswa di kelas yang Ibu ajar? Oh iya Bu, saya lagi kurang bersemangat hari ini. Wah, kenapa Bu? Apa yang membuat Ibu kurang bersemangat hari ini? Ibu bisa cerita? Iya Bu, hari ini saya bertemu Bapak Kepala Sekolah. Beliau menegur saya karena menerima laporan dari Bapak Wakasek Kurikulum mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mengapa Ibu mendapatkan teguran? Apakah Ibu tidak memberikan pembelajaran di kelas ataukah ada hal lain? Bapak Wakasek Kurikulum komplain kepada saya karena saya tidak melakukan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Pembelajaran yang saya lakukan lebih terfokus pada guru hanya karena saya lebih aktif dalam kelas. Saya harus bagaimana? Sebenarnya pembelajaran Ibu laksanakan sudah sangat bagus. Tetapi ada baiknya ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan lebih mengaktifkan murid dibandingkan guru Bu. Tetapi begini Bu, apakah menurut Ibu apa yang dilakukan pada saat di kelas sudah tepat? Maksudnya, apakah Ibu tidak tahu bahwa proses pembelajaran yang lebih mengaktifkan murid akan lebih memudahkan mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan nasional menurut KHD? Iya tahu, tapi saya berpikir dengan cara yang saya lakukan itu akan lebih baik, Bu. Kalau begitu, apa masalahnya? Apa masalahnya, Bu, sehingga tidak mau melaksanakan? Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Wakasek Kurikulum bahwa cara mengajar saya sudah benar dan sesuai dengan kurikulum saat ini walaupun saya mengajar dengan pembelajaran yang terpusat pada guru dan tetap mengacu pada kurikulum. Terlebih anak-anak itu lebih aktif ketika setelah mendapatkan penjelasan materi yang lebih terperinci. Sebelum Ibu mengajar, apakah Ibu benar-benar menyiapkan bahan ajar? Kalau begitu, Ibu perlu menyiapkan bagaimana kesiapan kita dalam belajar dengan lebih baik
melibatkan murid dibandingkan guru yang aktif. Kalau ada waktu mungkin 1 hari Bu bisa mencari dan menambah wawasan tentang proses pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Iya Ibu, saya menyiapkan RPP, LKPD, dan penilaian. Saya membaca dan memasukkan buku penunjang sebagai sumber belajar, serta membuat grup belajar. Wah, itu sangat luar biasa Bu. Lalu bagaimana respon dan perasaan anak-anak mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Anak-anak lebih giat dan aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya dan memberi jawaban, serta hasil kompetensi anak-anak sangat memuaskan. Anak-anak juga merasa senang dan bahagia sekali dilihat dari ekspresi wajah yang berseri-seri, tidak mengantuk dan tidak melamun. Jadi, selanjutnya apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan agar Wakasek kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah bisa tahu bahwa sudah menggunakan sistem belajar dengan melibatkan aktif murid dan memahami strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu yang dianggap sudah menerapkan student center? Saya akan menjelaskan dan menyampaikan kepada Wakasek tentang perubahan model pembelajaran yang dilakukan dari teacher center menjadi student center. Betul sekali apa yang Ibu jelaskan. Hal ini tentu berkaitan juga dengan konsep pembelajaran, di mana kita sebagai guru harus cermat dalam menyajikan pembelajaran yang menarik. Nah, apa langkah Ibu selanjutnya setelah menemukan solusi dari masalah Ibu hari ini? Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan masalah agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Saya akan menghubungi teman mengajar saya yang pernah juga mengalami hal seperti ini dengan harapan bisa bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan masalah ini. Langkah apa lagi yang akan Ibu Saya lakukan? bersama rekan kerja akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum untuk menjelaskan jalan keluar yang sedang saya alami. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran student center. Baiklah Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu dengan solusi dari Ibu sendiri. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama Ibu. Nggak ada jika aku kosakatanya, Bu, dia bagus nih. Iya. Ini. Diulangi satu kali, diulangi lagi deh. Iya, kita temu yang sebagai Yanu di. Iya. Iya. Ulangi lagi Koca. Ya. Baru satu kali nih. Ya. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Maaf Bu, kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan Ibu. Ibu kurang bersemangat dan selalu termenung. Ibu lagi sakit atau lagi ada masalah yang dengan siswa di kelas yang Ibu ajar? Oh iya Bu, saya lagi kurang bersemangat hari ini.
Wah, kenapa Ibu? Apa yang membuat Ibu kurang bersemangat hari ini? Ibu bisa cerita? Iya, Ibu, hari ini saya bertemu Bapak Kepala Sekolah. Beliau menegur saya karena menerima laporan dari Bapak Wakasek Kurikulum mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mengapa Ibu mendapatkan teguran? Apakah Ibu tidak memberikan pembelajaran di kelas ataukah ada hal lain? Bapak Wakasek Kurikulum komplain kepada saya karena saya tidak melakukan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Pembelajaran yang saya lakukan lebih terfokus pada guru. Hanya karena saya lebih aktif dalam kelas, saya harus bagaimana? Sebenarnya pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah sangat bagus. Tetapi ada baiknya ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan lebih mengaktifkan murid dibandingkan guru, Bu. Tetapi begini, Bu, apakah menurut Ibu apa yang dilakukan pada saat di kelas sudah tepat? Maksudnya, apakah Ibu tidak tahu bahwa proses pembelajaran yang lebih mengaktifkan murid akan lebih memudahkan mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan nasional menurut KHD? Iya tahu Ibu. Tapi saya berpikir dengan cara yang saya lakukan itu akan lebih baik, Bu. Kalau begitu, apa masalahnya, Bu, sehingga tidak mau melaksanakan? Sebenarnya di sini mungkin agak rancu kata-katanya, Bu. Sebenarnya saya ingin menjelaskan kepada Bapak Wakasek Kurikulum bahwa cara mengajar saya sudah benar dan sesuai dengan kurikulum saat ini, walaupun saya mengajar dengan pembelajaran yang terpusat pada guru dan tetap mengacu pada kurikulum. Terlebih anak-anak lebih aktif ketika setelah mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci. Nyambung, Ibu. Ini bagus, jadi? Iya. Kalau di sini, coba pakai ulangi di sini, kalau begitu. Kalau begitu, apa masalahnya, Bu, sehingga tidak mau melaksanakan? Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Wakasek Kurikulum bahwa cara mengajar saya sudah benar dan sesuai dengan kurikulum saat ini. Walaupun saya mengajar dengan pembelajaran yang terpusat pada guru dan tetap mengacu pada kurikulum. Terlebih anak-anak lebih aktif ketika setelah mendapatkan penjelasan materi yang lebih terperinci. Yang menyebutnya bagus, jadi? Iya. Iya. Sebelum Ibu mengajar, apakah Ibu benar-benar menyiapkan bahan ajar? Kalau begitu, Ibu perlu menyiapkan bagaimana kesiapan kita dalam belajar dengan lebih melibatkan murid dibandingkan guru yang aktif. Kalau ada waktu, mungkin 1 hari Ibu bisa mencari dan menambah wawasan tentang proses pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Iya, Ibu, saya menyiapkan RPP, LKPD, dan penilaian. Saya membaca dan memasukkan buku penunjang sebagai sumber belajar serta membuat grup belajar. Wah, itu sangat luar biasa, Ibu. Lalu bagaimana respon dan perasaan anak-anak mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Anak-anak lebih giat dan aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya dan memberi jawaban, serta hasil kompetensi anak-anak sangat memuaskan. Anak-anak juga merasa senang dan bahagia sekali dilihat dari ekspresi wajah yang berseri-seri, tidak mengantuk, dan tidak melamun. Jadi selanjutnya apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan agar Wakasek Kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah bisa tahu bahwa Ibu sudah menggunakan sistem belajar dengan melibatkan aktif murid dan memahami strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu yang dianggap sudah menerapkan student center? Saya akan menjelaskan dan menyampaikan kepada Wakasek tentang perubahan model pembelajaran yang dilakukan dari teacher center menjadi student center. Betul sekali apa yang Ibu jelaskan.
Hal ini tentu berkaitan juga dengan konsep pembelajaran, di mana kita sebagai guru harus cermat dalam menyajikan pembelajaran yang menarik. Nah, apa langkah Bu selanjutnya setelah menemukan solusi dari masalah Ibu hari ini? Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Saya akan menghubungi teman mengajar saya yang pernah juga mengalami hal seperti ini, dengan harapan bisa bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Setelah Ibu menemui rekan kerja Ibu, lalu langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya bersama rekan kerja akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum untuk menjelaskan jalan keluar yang sedang saya alami. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran student center. Baiklah Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu dengan solusi dari Ibu sendiri. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas dukungannya, Sama-sama Bu. Ibu. Iya. Iya. Berarti ini Sama-sama, sisa ini Ibu. minta Mami yang sisa ini Mami yang Iya. mau dipermantap, Ibu. Insya Allah. Iya. Kalau boleh tahu, Bu Nini lagi punya masalah apa sekarang? Untuk nere ya konsep kepakian, kuka apa nih konsepku? Iya, kapan tidak ada persiapan begini, Bu? Pasti agak lama Ki berpikir untuk bagaimana nunya. Baru makin konsep. Iya, ku buka-buka itu anu teh. Bilang jangan sampai ada teks dikasih atau bagaimana. Ini persiapan untuk coaching, ini untuk kayak nanti demonstrasi kontekstual nanti teh, Bu. Kan ada itu nanti anunya, iya. Ya. Jadi ini nanti, tapi sebentar kan ada refleksi, Bu. Dari ini ya, ada pertanyaannya. Apa yang sudah berjalan dengan selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi. Oh, berarti memang harus apa namanya ini dulu, Bu. Harus fokus pada saat kita melakukan coaching. Iya. Ada apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau nih. Nah, terus ada pertanyaannya juga, Ibu. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sistem coaching ini nanti untuk anuta. Berarti banyak latihan, sebenarnya harus banyak latihan. Deh? Iya. Banyak pergi latihan. Banyak latihan baru bisa baku supaya bisa agak lebih lancar. Iya. Iya, tapi setidaknya kan dengan adanya teks yang ada ini sedikit mempermudah, sedikit sisa bagaimana cara kami bisa terbantu supaya lebih fokus lagi. Iya, bisa terbantu lebih mudah lagi. Artinya sisa pada saat kita mau tampil besok adalah persiapan bahwa kita sudah sering baca. Jadi kalau memang ada kita lupa sisa dilirik sedikit Mami. Nanti tiba saatnya kita senang-senang. Iya, karena kayaknya memang mau kita tampil semua yang dari kelima kelompok ini. Iya, tampil semua Ki. Pasang-pasangan Ki. Iya. Baik, assalamualaikum. Berarti ACC itu anunya. Caranya di print. Saya kasih sebentar ini anunya baru kita print. Jadi bagus besok kalau misalnya buat Kak juga link untuk kayak begini baru coba-coba rekam kan. Iya. Bikin killing. Iya. Lagi juga untuk sempat tidak bisa bikin untuk demonstrasi kan bisa diambil ini, tapi ada kayaknya observe kalau demonstrasi ya. Apakah ada observe-nya?
Emangnya Ibu ini ada masalah apa ya? Balon nih kata Parela nih baca. Pelajari. Mbak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Berarti tak konsep-konsep kuku bagus sih, kalau bagus sih gaya bahasanya ini kok dengan nunan dinaung ini alur-alurnya luar biasa. Tahu ini pernah dihaji deh Ibu Jangan sampai kata-katanya tidak nyambungi dengan anunya deh. Karena itu video-video yang di materi-materi itu yang ada itu beberapa video coaching yang tampilkan. Iya. Bilang ini nih anunya ini ada sesuatu masalah pada saat kita buat coaching adalah permasalahan yang kita bahas, tapi yang memberikan solusi dia sendiri yang orang bermasalah, bukan anunya yang mau kasih solusi. Artinya dia kan coach hanya mengkaji apa masalahnya, setelah itu disuruh berpikir ini yang coach untuk menyelesaikan sendiri bagaimana permasalahan yang dialami. Jadi dia sendiri yang bermasalah, dia sendiri cari solusi, dia sendiri paham. Tapi memang bagus sebenarnya ini diterapkan di sekolah, di anak-anak hampir sama dengan ini Bu. Pernah kita waktu budaya positif ini ada itu yang hampir sama dengan kasusnya kan, biasa kan anak-anak itu yang pada saat bermasalah, ada masalahnya di kelas. Kayak itu yang kasus yang saya ambil itu hari yang tidak pakai sepatu. Kita hanya mengkaji apa bisa dia tidak pakai sepatu, apa masalahnya, apa alasannya, apa alasannya. Berarti dia sendiri yang kasih alasan, dia sendiri yang berbuat, dia sendiri kasih alasan, dan dia sendiri kasih jalan keluar. Hampir sama aja dengan yang ini nih coachingnya. Iya. Kira-kira dia mencari solusi sendiri. Apa yang menjadi mencari solusi sendiri nih anunya, Bah. Tercapai. Tapi bagus sebenarnya karena memang sejalan dengan anunya luar biasa memang materi-materi dalam. Awalnya aku bilang gak berpikir Kak, biasa kayak ini bilang bisa aja ini kudu melewati ini dalam satu tahap ini anunya Bu. Maklumlah saya kudu orang baru belajar Ibu. Kita itu ada di saya, mau apa mau aku bilang. Saya itu kapan yang paling tidak ada. Tidak tunjuk, insya Allah sama-sama belajar. Di sini tempat kita belajar. Itu setiap kali ini kan materinya dia agak yang ini kan anunya nih materinya agak banyak memang saya lihat. Kata tadi malam bisa selesai nih Bu anunya. Yang coachingnya ini materinya tadi malam. Sampai-sampai tuh video-videonya saya buka sampai jam-jam berapa itu aku buka karena aku putar semua itu ya. Yang ada itu yang tingkat SMA kan beda-beda ternyata anunya. Cara-cara penyelesaiannya di tingkat SD, SMA. Nah, ini yang rekan kerja memang begini anunya bagaimana caranya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang ada memang anunya deh, apa namanya, alur-alurnya yang harus diikuti. Ini jadi ini nanti coba saya agak-agak tidak melihat teks deh Bu. Wah. Dulu saya satu kali yang tidak masukku sekali-kali lihat teks deh. Ya. Kalau aku apelin dia. Atau aja biar paling dulu dibaca-baca paling dulu Ibu. Diulang-ulangi supaya lancar-lancar Ki. Ulangi. Iya karena makanya masih banyak mungkin waktu sampai jam berapa ini deh. Enggak tahu tadi berapa 10. aku membagi waktunya. Masih ada sekitar 1 jam. 10. Jam berapa Ika? Baru jam 9. 1 jam Pi. Iya masih bisa cuma bisa lancar-lancar sedikit ini kalau diulangi terus. Ya. Diulang tak mengapa bilang. Pak. Ya. Kan kalau diulangi juga bisa sebentar. Iya, bisa sebentar jawab ini yang anunya Bu, yang refleksinya. Ada 4 pertanyaan saya lihat. Iya. Diulangi Pale. Ya. Saya mau dulu coach nih. Nanti besok kita coach dulu. Ya. Oh iya, pada saat mau kita tampil. Ya. Iya. Bismillah. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini?
Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Maaf Bu, kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan Ibu. Ibu kurang sehat dan selalu termenung. Ibu lagi sakit atau lagi ada masalah dengan siswa di kelas yang Ibu ajar? Oh iya Bu, saya lagi kurang bersemangat hari ini. Dan kalau bisa juga saya berharap Wah, kenapa Bu? Apa yang membuat Ibu kurang bersemangat? Hari ini saya bertemu Bapak Kepala Sekolah. Beliau menegur saya karena menerima laporan dari Bapak Wakasek Kurikulum mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Alhamdulillah Bu Nini. Mengapa Ibu mendapatkan teguran? Apakah Ibu tidak memberikan pembelajaran di kelas ataukah ada hal lain? Bapak Wakasek Kurikulum komplain kepada saya karena saya tidak melakukan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Pembelajaran yang saya lakukan lebih terfokus pada guru. Hanya karena saya lebih aktif dalam kelas, saya harus bagaimana, Bu? Sama-sama. Oke, sampai di sini Boleh. Sebenarnya pembelajaran Ibu laksanakan sudah sangat bagus, tetapi ada baiknya ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan lebih mengaktifkan murid dibandingkan guru, Bu. Tetapi begini, Bu, apakah menurut Ibu apa yang dilakukan pada saat di kelas sudah tepat? Maksudnya, apakah Ibu tidak tahu bahwa pembelajaran yang lebih mengaktifkan murid akan lebih memudahkan mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan nasional menurut KHD? Ya tahu Ibu, tapi saya berpikir dengan cara yang saya lakukan itu akan lebih baik, Bu. Kalau begitu, apa masalahnya Bu sehingga tidak mau melaksanakan? Saya hanya ingin menjelaskan kepada Bapak Wakasek Kurikulum bahwa cara mengajar saya sudah benar dan sesuai dengan kurikulum. Saat ini walaupun saya mengajar dengan pembelajaran yang terpusat pada guru dan tetap mengacu pada kurikulum. Terlebih anak-anak lebih aktif ketika setelah mendapatkan penjelasan materi yang lebih terperinci. Sebelum Ibu mengajar, apakah Ibu benar-benar menyiapkan bahan ajar? Kalau begitu Ibu, perlu menyiapkan bagaimana kesiapan kita dalam belajar dengan lebih melibatkan murid dibandingkan guru yang aktif. Kalau ada waktu, mungkin 1 hari Ibu bisa mencari dan menambah wawasan tentang proses pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Iya Bu, saya menyiapkan RPP, LKPD, dan penilaian. Saya membaca dan memasukkan buku penunjang sebagai sumber belajar serta membuat grup belajar. Wah, itu sangat luar biasa Ibu. Lalu bagaimana respon dan perasaan anak-anak mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Anak-anak lebih giat dan aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya dan memberi jawaban. Serta hasil kompetensi anak-anak sangat memuaskan. Anak-anak juga merasa senang dan bahagia sekali. Dilihat dari ekspresi wajah yang berseri-seri, tidak mengantuk, dan tidak melamun, Bu. Jadi selanjutnya, apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan agar Wakasek Kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah bisa tahu bahwa Ibu sudah menggunakan sistem belajar dengan melibatkan aktif murid dan memahami strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu yang dianggap sudah menerapkan student center? Saya akan menjelaskan dan menyampaikan kepada Wakasek tentang perubahan model pembelajaran yang dilakukan dari teacher center menjadi student center. Betul sekali apa yang Ibu jelaskan. Hal ini tentu berkaitan juga dengan konsep pembelajaran, di mana kita sebagai guru harus cermat dalam menyajikan pembelajaran yang menarik. Nah, apa langkah Ibu selanjutnya? Setelah menemukan solusi dari masalah Ibu hari ini,
Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Saya akan menghubungi teman mengajar saya yang pernah juga mengalami hal seperti ini dengan harapan bisa bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Setelah Ibu menemui rekan kerja Ibu, lalu langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya bersama rekan kerja akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum untuk menjelaskan jalan keluar yang sedang saya alami. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran student center. Baiklah Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu dengan solusi dari Ibu sendiri. Terima kasih atas dukungannya, Bu. Sama-sama Ibu. Iya, kayaknya agak-agak tidak terlalu kaku, Mak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan besok sudah bisa lancar. Semoga deh. Iya. Saya coach, iya saya coach, kita coach. Lagi. Ya, iya di. Ya. Sampai lancar di. Iya. Lancar. Nggak ada cucuku kupangku ini ndak mi. Pergi di tempat tidur nah. Iya. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Maaf Bu, kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan Ibu. Ibu kurang bersemangat dan selalu termenung. Ibu lagi sakit atau lagi ada masalah dengan siswa di kelas yang Ibu ajar? Oh iya Bu, saya lagi kurang bersemangat hari ini. Wah, kenapa Bu? Apa yang membuat Ibu kurang bersemangat hari ini? Ibu bisa cerita? Iya Bu, hari ini saya bertemu Bapak Kepala Sekolah. Beliau menegur saya karena menerima laporan dari Bapak Wakasek Kurikulum mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mengapa Ibu mendapatkan teguran? Apakah Ibu tidak memberikan pembelajaran di kelas? Atau ada hal lain? Saya kayak gagal fokus nih tadi. Bapak Wakasek Kurikulum komplain kepada saya karena saya tidak melakukan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Pembelajaran yang saya lakukan lebih berfokus pada guru hanya karena saya lebih aktif dalam kelas. Saya harus bagaimana? Tulis ulang kayaknya itu konsepnya baru kita lagi. Sebenarnya pembelajaran Ibu laksanakan sudah sangat bagus, tetapi ada baiknya ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan lebih mengaktifkan murid dibandingkan guru, Bu. Tetapi begini, Bu, apakah menurut Ibu apa yang dilakukan pada saat di kelas sudah tepat? Maksudnya, apakah Ibu tidak tahu bahwa proses pembelajaran yang lebih mengaktifkan murid itu akan lebih memudahkan mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara? Kalau spontan, iya Bu, iya tahu Bu. Tapi saya berpikir dengan cara yang saya lakukan itu akan lebih baik Bu. Kalau begitu, apa masalahnya Ibu sehingga tidak mau melaksanakan? Kadang juga ngadat begitu. Saya hanya ingin menjelaskan kepada Bapak Wakasek Kurikulum bahwa cara mengajar saya sudah benar dan sesuai dengan kurikulum saat ini. Walaupun saya mengajar dengan pembelajaran yang berpusat pada guru dan tetap mengacu pada kurikulum, terlebih anak-anak lebih aktif. Ketika setelah mendapatkan penjelasan materi yang lebih terperinci. Sebelum Ibu mengajar, apakah Ibu benar-benar menyiapkan bahan ajar? Ibu perlu menentukan bagaimana kesiapan kita dalam belajar dengan melibatkan dalam mengajar mungkin di sini Budi, dalam mengajar, dalam mengajar dengan lebih melibatkan murid dibandingkan guru yang aktif.
kalau ada waktu mungkin 1 hari Ibu bisa mencari dan menambah wawasan tentang proses pembelajaran yang lebih terpusat pada murid. Bu Nini sendiri gimana? Mana betul? Oh. Kalau Iya Bu, ya, saya menyiapkan RPP, LKPD, dan penilaian. Saya membaca dan memasukkan buku penunjang sebagai sumber belajar, serta membuat grup belajar. Wah, itu sangat luar biasa, Bu. Lalu bagaimana respon dan perasaan anak-anak mengenai pembelajaran Ibu lakukan di kelas? saya di sekolah itu. Anak-anak lebih giat dan aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya, dan aktif memberi jawaban, serta hasil kompetensi anak-anak sangat memuaskan. Anak-anak juga merasa senang dan bahagia sekali dilihat dari ekspresi wajah yang berseri-seri, tidak mengantuk, dan tidak melamun. Iya. Saya mau. Jadi selanjutnya apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan agar Wakasek Kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah bisa tahu bahwa Ibu sudah menggunakan sistem belajar dengan melibatkan aktif murid dan memahami strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu yang dianggap sudah menerapkan student center? Ini tidak, maksudnya saya akan menjelaskan dan menyampaikan kepada Wakasek tentang perubahan model pembelajaran yang dilakukan dari teacher center menjadi student center. Betul sekali apa yang Ibu jelaskan. Hal ini tentu berkaitan juga dengan konsep pembelajaran, di mana kita sebagai guru harus cermat dalam menyajikan pembelajaran yang menarik. Nah, apa langkah Ibu selanjutnya? Setelah menemukan solusi dari masalah Ibu hari ini, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah agar masalah seperti ini tidak terjadi di kemudian hari? Sesuai dengan yang dianggap. Saya akan menghubungi teman mengajar saya yang pernah juga mengalami hal seperti ini, dengan harapan bisa bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Ibu menemukan Ibu, lalu apa lagi yang akan Ibu lakukan? Belum seperti apa yang saya bersama rekan kerja akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum untuk menjelaskan jalan keluar yang sedang saya alami. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran student center. Iya, kalau baiklah Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam menjelaskan masalah yang dialami Ibu dan dari Ibu sendiri. Terima kasih Bu atas dukungannya Bu. Sama-sama Bu. Kayaknya agak-agak lancar Ibu Dik. Iya. Kalau ini diulangi terus ini sampai tak mau tidur. Memberikan sampai seperti iya, diulang-ulang terus. Iya. Mengalihkannya dengan dalam bentuk permainan. Ya, cuman kadang-kala sebentar fokus di permainan yang diberikan sama rekan guru saya, sebentar malam ini balon ini Pak warna mantap aku nih punai jawaban dong karek merah deh jari nasai. Iya, bisa dikenterai anunya Bu. Cocok iya. Ini jawaban ini pertanyaan dong. Iya. Iya. Karena biasa kesalahan udah jadi nanti biasa begini anunya. Iya. Kasih dia warna. Mungkin karena saya berharap cocok ini jawaban warna merah. Nah, kalau yang satu ini bisa fokus seperti teman-teman yang lain. Kabur pun lihat. Mbak. Strategi yang mungkin bisa lakukan salah satunya adalah kayaknya besok mungkin kayak model begini mungkin Ibu besok untuk daring atau untuk sesi anunya rukun keduanya. Tapi bukan mungkin begini jam-jam begini barangkali lagi. Iya, malam juga mungkin. Iya. Hampir sama aja mungkin.
Tapi kalau kulihat tadi waktunya yang untuk ini dia berkurang 2 jam saya lihat. Ini kan memang Kan agak lama ya nunya waktu latihnya. Iya kata berapa menit di dalam satu anu. Oh iya dicoba-coba saya deh Bu, hitung saya berapa menit ini selesai 20 menit. percakapan. Ya ada kuliah tadi Iya. 20 menit. Berapa itu satu anu? Satu pasangan. Satu kali percakapan. Iya. Iya. Tidak maksud kita coba-coba ini, kita hitung waktunya teh. Iya. Berapa menit kita pakai dalam percakapan ini? Karena kayaknya mungkin sesi tanya jawabnya tidak, ih. Enggak tahu itu ya. Siapa Tentu tahu ada sesi refleksi tanya. ya. Atau Siapa refleksi tahu dia nih. atau masukan Iya. iya. Masukan Ya. mungkin dari kelompok Masukan lain atau nanti refleksi bagaimana. ya. Iya. Apakah Agak lama kalau percakapan kita iya, yang mungkin nah mungkin refleksinya ini apakah menarik pelabuhan pas ini ya. iya, kita ini kayaknya pas-pas Ji. Iya, kita ini panjang-panjang ini. Ya udah di sana Iya, kita saya ini kan, bilang pas. iya. Punya saya di sini kita Sama juga tapi tidak terlalu deras di sini ya. Oh dari tadi pagi hujannya. Sampai tadi itu pulang dari sekolah karena aku takutkan kan di sekolah tadi hampir jam 1. Nah, saya lihat mendung hujan. Nah, mau tinggal di sekolah untuk rukul rencananya teh. Tapi tidak ada temanku siap kemana Kak tinggal, terpaksa pulang Kak. Pulang ke hujan-hujan sampai di rumah ternyata bilang alhamdulillah untuk tidak masuk jadi karena agak-agak kurang stabil kan tadi. Iya. bilang anak itu bisa masuk, bilang tidak. Oh, nah kebetulan pas Saprin ada di rumah di sini, mau tunggu juga. Bilang, oh sebentar bilang sudah maghrib. Mbak, itu kuliah waktunya, lumayan lama ini karena dia 4 jam ya anunya. Jadi bilang harus kau pulang di rumah baru rukol. Kalau di rumah ya tidak jadi masalah. Bagus juga jaringan. Lancar kita iya di. Iya, alhamdulillah untuk jaringannya di sini Ibu bagus sih, bagus ke jaringannya. Kita di sini aku membantu saya ini. Cuma kalau di rumah, iya kalau di rumah karena dengar anggota aku yang masih kecil, biasa tidak enak kalau menangis sih. Saya juga ini jadi biasa. Iya, biasa kesuka itu kalau di sekolah kan supaya karena tidak kudengar menangis, biar menangis ya. Iya. Saya cucuku ini tidak kasih aman Kak. Mana yang kecil yang menangis. Jadi insya Allah besok, iya, artinya ini anunya diulangi nih 1 kali Bu, dilihat waktunya di waktu yang dipakai percakapan. Iya, berarti Dan berapa menit dipakai. Iya. Kita mau dulu tetap kos ya, berarti waktunya situ. Iya. Kita mulai jam 9.12. Ya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baru gantian pilihan tidak nama. Iya. Pulang nih Bu. Iya. Kita mau dulu. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Maaf Ibu, kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan Ibu. Ibu kurang bersemangat dan selalu termenung. Ibu lagi sakit atau lagi ada masalah dengan siswa di kelas Ibu yang Ibu ajar? Oh iya Bu, saya lagi kurang bersemangat hari ini. Bu, isi dulu sebentar sekali Bu, di. Iya. Sebentar sekali. Iya.
Ya, bisa dimulai, Bu. Ada, Mak? Iya, iya. Iya. Diulangi dulu, Bu, Iya, iya. Assalamualaikum, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik. Maaf, Ibu, kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan Ibu. Ibu kurang semangat dan selalu termenung. Ibu lagi sakit atau lagi ada masalah dengan siswa di kelas yang Ibu ajar? Oh, iya, Bu. Saya lagi kurang bersemangat hari ini. Wah, kenapa, Bu? Apa yang membuat Ibu kurang bersemangat hari ini? Ibu bisa cerita? Iya, Bu. Hari ini saya bertemu Bapak Kepala Sekolah. Beliau menegur saya karena menerima laporan dari Bapak Wakasek Kurikulum mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mengapa Ibu mendapatkan teguran? Apakah Ibu tidak memberikan pembelajaran di kelas ataukah ada hal lain? Bapak Wakasek Kurikulum komplain kepada saya karena saya tidak melakukan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Pembelajaran yang saya lakukan lebih berfokus pada guru. Hanya karena saya lebih aktif dalam kelas. Saya harus bagaimana? Sebenarnya pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah sangat bagus, tetapi ada baiknya ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan lebih mengaktifkan murid dibandingkan guru, Bu. Tetapi begini, Bu, apakah menurut Ibu apa yang dilakukan pada saat di kelas sudah tepat? Maksudnya, apakah Ibu tidak tahu bahwa proses pembelajaran yang lebih mengaktifkan murid akan lebih memudahkan mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara? Iya, tahu, Bu. Tapi saya berpikir dengan cara yang saya lakukan itu akan lebih baik, Bu. Kalau begitu, apa masalahnya, Bu, sehingga tidak mau melaksanakan? Saya hanya ingin menjelaskan kepada Bapak Wakasek Kurikulum bahwa cara mengajar saya sudah benar dan sudah sesuai dengan kurikulum saat ini. Walaupun saya mengajar dengan pembelajaran yang berpusat pada guru dan tetap mengacu pada kurikulum, terlebih anak-anak lebih aktif ketika setelah mendapatkan pembelajaran materi yang lebih terperinci. Sebelum Ibu mengajar, apakah Ibu benar-benar menyiapkan bahan ajar? Kalau begitu, Ibu perlu menyiapkan bagaimana kesiapan kita dalam mengajar dengan lebih melibatkan murid dibandingkan guru yang aktif. Kalau ada waktu mungkin 1 hari, Ibu bisa mencari dan menambah wawasan tentang proses pembelajaran yang lebih terpusat pada murid. Iya, Bu. Saya menyiapkan RPP, LKPD, dan penilaian. Saya membaca dan memasukkan buku penunjang sebagai sumber belajar, serta membuat grup belajar. Wah, itu sangat luar biasa, Ibu. Lalu bagaimana respon dan perasaan anak-anak mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Anak-anak lebih giat dan aktif dalam pembelajaran, aktif bertanya, dan aktif memberi jawaban. Tanggal sikuran yuk rapat orang tua siswa. Serta hasil kompetensi anak-anak sangat memuaskan. Anak-anak juga merasa senang dan bahagia. Lihat dari ekspresi wajah berseri-seri, tidak mengantuk dan tidak melamun. Jadi selanjutnya apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan
agar Wakasek Kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah bisa tahu bahwa Ibu sudah menggunakan sistem belajar dengan melibatkan aktif murid dan memahami strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu yang dianggap sudah menerapkan student center. Saya akan menjelaskan dan menyampaikan kepada Wakasek tentang perubahan model pembelajaran yang dilakukan dari teacher center menjadi student center. Bisa dikatakan langsung dijawab di LMS di? Betul sekali apa yang Ibu jelaskan. Hal ini tentu berkaitan juga dengan konsep pembelajaran, di mana kita sebagai guru harus cermat dalam menyajikan pembelajaran yang menarik. Nah, apa langkah Ibu selanjutnya setelah menemukan solusi dari masalah Ibu hari ini? Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Saya akan menghubungi teman mengajar saya yang pernah juga mengalami hal seperti ini dengan harapan bisa bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Setelah Ibu menemui rekan kerja Ibu, lalu langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya bersama rekan kerja akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum untuk menjelaskan jalan keluar yang sedang saya alami. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran student center. Baiklah Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu dengan solusi dari Ibu sendiri. Terima kasih atas dukungannya Ibu. Sama-sama Ibu. Kayaknya alhamdulillah bisa-bisa Ibu. Iya, tidak kubuka ya anunya bila tidak kubuka videonya bila saya dan kotaku pangku. Iya, berapa menit Ji? Bangun Berapa menit? Lebih hampir 10. Iya. Iya. Ikut tong isum dengar suara aku besar jadi bangun nih. Biar ketahuan. Itu yang aku bingung. Misalnya coba-coba jawab anunya Ibu. Kira-kira pada saat ditanya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Anunya mungkin Ibu di alur tirtanya kayaknya sudah jelas. Artinya tampak di semua dari apakah? Tampak semua ada semua ina miliki ini kasus tak yang dibahas percakapan tak. Iya, artinya ada posisi coach yang diminta, artinya bagaimana di? Kamu diisi kayaknya sebentar ini, yang refleksi dirinya. Karena hasil dari latihan coaching tak ada yang Bu yang mau diunduh di anunya? Iya. Yang di download beda tadi. Supaya bisa Kang artinya di sini anunya kegiatan yang kita laksanakan mau tidak mau pasti refleksinya hampir sama dengan penggambaran tak nanti sebentar. Dulu yang sudah ku download. Mana Bu? Iya. Iya. Ada yang sudah berjalan dengan ya, Pak, Ibu. Iya. Surat Ibu? Hah? Ini refleksi diri ya. Mana surat Ibu? Halo. Diketik misalnya apa yang berjalan dengan baik selama percakapan. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Dapat Ibu Jum. Iya.
dengar suaraku. Bagus sih? Iya, iya. Iya, iya, iya. 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 Berarti itu anunya Bu. Keputusannya kita ini nanti kelompok saya kirimkan Ki di print out baru di latihan Ki, baru bikin link besok atau di latihan terus. Iya. Iya. Karena tadi waktu yang dipakai kayaknya tidak cukup di 10 menit Ibu, karena iya tadi selesai jam 21 21. Nah dimulai tadi jam 21:14. Oh. Atau kagak cepat kita pengen tak tarik saya datang sedikit. Agak-agak nih, kalau ada waktunya agak dilembab gitu. Iya di. Iya. Agak-agak lambat ke cara tak membaca. Iya. Jadi kira-kira pada saat ada pertanyaan nih Bu, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi? Sesuai dengan ini naskah ya? Iya. Iya. Yang percakapan tadi latihan tadi ini yang naskah yang dia kira-kira yang sudah baik. Iya. Yang sudah mungkin proses pemecahan masalahnya yang sudah tepat, yang artinya proses masalah sudah diidentifikasi masalah, ada proses penyelesaian yang dilakukan, dan ada hasil yang didapatkan seperti itu. Yang didapatkan. Iya. Oh iya. Tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Atau secara umumnya mohon. Iya. Apa gini? Hah? Siap Ibu Ji. Iya, di keluar maki Ibu Ji. Liantera langsung. Tamak bagi dari ruang utama atau sampai? Satu rumah Ibu. Siapa? Sama Ki. Enggak. Bukan tamak bagi nama sampai. Terang yang pertama ya dong. Terang pertama Kak Jun. Terang pertama.